Ular tangga. Semua nama, waktu, dan tempat dalam cerita ini disamarkan. Mohon maaf bila ada kesamaan. 5 Mei tahun 2009. 1, 2, 3, 4, 5. Ucapku dengan tanganku yang mengarahkan batu kerikil, karena aku pun tahu batu kerikil saat itu adalah poinku. Selanjutnya, setelah selesai giliranku, kini tibalah giliran adikku yang saat itu juga sudah menunggu di depanku. "Ini Put, giliranmu," ucapku sambil mataku yang dia tersenyum ke arahku. 25 Januari tahun 2045 waktu Indonesia Barat. Malam ini sudah sekitar 40 hari setelah kematian adikku. Aku yang sebenarnya masih belum bisa menerima kematiannya, waktu itu harus benar-benar merelakannya, karena aku pun tahu semua kejadian di dunia ini sudah menjadi kehendak dari Tuhan Yang Maha Esa. Namun sayangnya, sudah mulai dingin hati ini. Dengan rasa ikhlas yang memenuhi, aku tiba-tiba mendapatkan kabar jika kematian adikku bukanlah murni dari sebuah kasus bunuh diri. Hal itu ku ketahui dari pesan singkat yang masuk ke dalam ponselku, yang sepertinya pesan singkat tersebut berasal dari pihak kepolisian yang menangani kasus kematian adikku. "Selamat malam Mbak Wulan. Kami susulkan semua bukti dan observasi di tempat kejadian perkara. Tapi anehnya, kami menemukan bukti baru jika adik Mbak Wulan sepertinya tidak murni tindakan bunuh diri." Tulis pesan singkat tersebut mengagetkanku, yang akhirnya membuat aku seketika menghubungi nomor pengirim pesan tersebut. 9 Desember tahun 2004 pukul 22:30. "Tin!" "Astagfirullah," ucapku kaget dengan tanganku yang seketika menekan klakson dengan seluruh tenaku, karena malam itu di depan mobilku aku tiba-tiba melihat seorang kakek tua berada di depanku. Sahut Putri yang juga seketika terbangun dari tidurnya, karena selain suara klakson mobil yang mengejutkan, waktu itu mobil yang ku kemudikan memang tiba-tiba berhenti mendadak. "Kakak hampir nabrak orang, Dek," jawabku lesu dengan tatapanku yang terus ku arahkan ke arah kakek-kakek yang saat itu masih ada tidak jauh dari mobilku. Namun anehnya, bukannya berhenti, sosok kakek tersebut malah terus saja berjalan meninggalkan mobilku, seolah tidak terjadi apa-apa. Padahal nyatanya, jika aku terlambat beberapa detik saja, mungkin kakek tersebut sudah kutabrak, dan bukan tidak mungkin beliau bisa meninggal dunia. "Hah? Orangnya mana, Kak?" ucap adikku dengan seketika dia membuka pintu mobilku dan keluar begitu saja. Mengetahui semua itu, aku pun seketika juga keluar dari mobilku dengan langkah kaki yang ku percepat agar aku bisa segera menyusul langkah kaki adikku. "Mana Kak orangnya?" teriak adikku dengan kepalanya yang menoleh ke sana dan kemari. "Loh, kok hilang?" sahutku dengan langkahku yang saat itu juga seketika berhenti. "Hilang gimana sih? Ini kan memang jembatan sungai. Mana ada orang di sini nyebrang, Kak? Kakak ini ngelantur." "Sudah, biar aku saja yang nyetir," ucap adikku dengan tegas, dengan dia yang seketika berjalan ke arah kursi pengemudi yang memang sebelumnya aku tempati. Dan tanpa menjawab perkataan adikku, malam itu aku pun seketika masuk kembali ke dalam mobil dengan perasaan yang sangat kebingungan tidak karuan. Kemana perginya kakek tadi ya? Pikirku dalam hati dengan mataku yang terus menoleh ke sana dan mari. Akhirnya aku pun meninggalkan jembatan tersebut dengan kini adikku yang mengemudikan mobil. Sesampainya di rumah, malam itu aku pun seketika berbaring di kursi ruang tamu, karena aku pun tidak bisa memungkiri jika perjalanan dari kampung halamanku hingga ke rumah ini memang membutuhkan waktu yang sangat lama. Akhirnya sampai rumah, ucap adikku dengan dia yang terlihat kelelahan karena telah menempuh perjalanan panjang. "Bagaimana kalau kita ajak nenek kita tinggal di sini saja, Put? Kan capek kalau tiap minggu kita harus wira-wiri pulang ke kampung halaman." Terangku memulai obrolan. "Lah,
Kalau tinggal di sini, siapa yang jagain nenek kalau kita berdua tinggal kerja? Kan kasihan, biarin sajalah, mending kita ke kampung. Ada Bude, Imah yang rawat, jawab adikku dengan singkat. 26 Januari tahun 2005 pukul 9. Setelah mendapatkan informasi dari pihak yang berwajib, akhirnya aku pun pergi untuk memenuhi panggilan dengan perasaan yang sudah semakin tidak karu-karuan. Dan akhirnya, setelah mendapatkan informasi, aku pun menerima semuanya dengan sangat ikhlas meskipun dalam hati kecilku, aku masih tidak mengerti bagaimana kejadian tersebut bisa terjadi. Benar, ternyata kematian adikku bukan semata-mata karena kasus bunuh diri, namun ada sesuatu yang masih meninggalkan banyak sekali tanda-tanda sudah menjadi takdir ilahi. Aku ikhlas, tapi izinkan aku mencari kebenaran meskipun aku harus menunggu lama. Aku hanya ingin tahu siapa sebenarnya dalang dari semua kejadian ini. Doaku malam itu dengan mataku yang mulai kupejamkan perlahan. 11 Desember tahun 2004 pukul 21 waktu Indonesia Barat. Malam itu tidak berbeda dengan malam sebelumnya. Setelah lelah seharian bekerja, aku pun duduk di ruang tengah dengan menunggu kedatangan adikku yang waktu itu masih saja belum datang sampai rumah. Kemana nih Putri? Sampai jam segini kok belum pulang? Ditelepon gak diangkat juga. Masa lembur lagi? Pikirku dalam hati dengan mataku yang sesekali melirik ke arah jam dinding yang waktu itu sudah menunjukkan pukul 21 malam. Tapi anehnya, belum lama aku duduk dengan tenang, malam itu aku tiba-tiba mendengar suara burung gagak yang terdengar sangat mengganggu. Dan tidak hanya itu, selain sudah mengganggu, suara burung tersebut terus saja berbunyi berulang-ulang dengan sumber suaranya yang terdengar sangat dekat seperti tepat di atas rumahku. Krek, krek, krek. Mendengar semua itu, aku pun mencoba tidak menghiraukannya dengan menutup semua jendela dengan maksud agar suara burung tersebut tidak terlalu terdengar olehku. Hingga akhirnya, sekitar pukul 22:30 malam, adikku terlihat pulang dengan wajah yang pucat seperti orang yang sudah kelelahan. "Aku pulang," teriak adikku yang akhirnya dia pun duduk tepat di sampingku dengan seketika menaruh tas dan barang-barangnya. "Lembur lagi, Dek?" tanyaku tanpa basa-basi. "Iya kak, teman-teman banyak yang gak masuk kerja. Akhirnya pekerjaan mereka aku yang ngerjain deh," keluh adikku. "Kamu barusan diantar siapa?" "Tommy," tanyaku santai karena aku pun tahu Tommy adalah pacar adikku yang memang biasanya mengantarkan ketika pulang kerja. "Iya," jawaban dengan singkat. Di situ setelah aku mendengar jawaban, tiba-tiba pandanganku teralihkan dengan wajah adikku yang ternyata waktu itu wajahnya benar-benar terlihat pucat dan memutih. "Kamu sakit, Dek?" tanyaku dengan pelan. "Enggak kak, cuman kelelahan saja. Entah kenapa kalau aku lelah gini, aku tiba-tiba kangen masakan ibu," jawab adikku dengan sama sekali tidak melihat ke arahku. Hingga akhirnya, karena aku merasa kasihan dengannya, waktu itu aku pun seketika berdiri dan memasak sedikit makanan untuk adikku yang malam itu memang terlihat sedang kelaparan. "Halah, bilang saja kalau kamu lapar. Ya sudah, biar kakak buat makan malam. Sepertinya kamu kecapean," sahutku dengan aku yang mulai berjalan ke arah dapur rumahku. Tapi sayangnya, sesampainya aku di dapur rumah, aku kembali keheranan karena ketika aku membuka rice cooker, nasi yang baru saja aku masak beberapa jam yang lalu malam itu tiba-tiba terlihat basi. Mengetahui semua itu, aku pun terkejut dan berjalan kembali ke arah adikku dengan perasaan yang sangat keheranan. "Put, nasinya basi lagi ya? Kok aneh ya? Sudah seminggu ini nasi di rumah ini selalu basi," ucapku dengan keheranan. "Hah? Basi lagi? Kok aneh sih? Lama-lama di rumah ini memang aneh deh kak. Aku akhir-akhir ini hampir setiap subuh juga selalu mendengar ada orang yang jalan warawiri di dalam rumah ini loh. Jangan-jangan rumah ini berhantu. Ayo pindah kontrakan saja yuk kak." Terus terang adikku berbicara.
Gak akhirnya, setelah obrolan kecilku dengan adikku malam itu, aku pun memutuskan untuk tidur bersama. Karena aku pun tidak tahu dan tidak bisa memungkiri jika di rumah ini semakin lama memang banyak kejadian yang cukup mengherankan. Dan puncaknya, malam itu pun berlalu begitu saja. Keesokan harinya, bukannya membaik, semuanya malah semakin aneh. Ketika aku membuka mata, pagi itu tiba-tiba melihat adikku sudah bangun dan duduk di sampingku dengan membawa sebuah alat permainan, yaitu ular tangga. Mengetahui semua itu, aku pun seketika terkejut bukan main. Dengan mataku yang terbelalak, karena waktu itu aku melihat keadaan adikku juga seperti orang yang linglung. "Kamu kenapa, Put?" Tanyaku dengan tanganku yang membelai rambut adikku yang pagi itu masih cukup berantakan. "Ayo main, Kak. Kita sudah lama gak main ular tangga," rintih adikku. "Tapi kamu gak apa-apa kan? Wajahmu pucat loh," imbuhku dengan keheranan. "Enggak, Kak. Aku gak apa-apa. Ayo main, Kak. Ayo," paksa adikku. "Ya sudah, tapi sebentar saja ya. Kan kita juga harus kerja. Kamu mah enak kerjanya siang lah kakak pagi hari," terangku dengan jelas dengan tanganku yang mulai meraih dadu dan mulai kugoyangkan perlahan. Hingga akhirnya pagi itu aku pun mulai memainkan permainan yang memang menjadi permainan favoritku bersama adikku. Tapi anehnya, setiap angka dadu yang kulempar, waktu itu aku selalu mendapatkan angka 3. Bahkan sudah beberapa kali aku melempar, aku tetap saja mendapatkan angka tersebut. Yang akhirnya, jika berjalan hanya dengan angka 3, aku selalu turun dan tidak akan pernah bisa menang. Semua itu tentu saja berbanding terbalik dengan angka yang diperoleh adikku yang selalu bagus. Yang akhirnya, tidak butuh waktu lama, adikulah yang pagi itu memenangkan permainan tersebut dengan cukup mudah. "Halah, kakak sial ini mah. Keluarnya angka 3 terus. Males ah, aku mau masak saja," ucapku dengan aku yang seketika berdiri dan berjalan keluar dari kamar tidurku, dan aku bisa segera mempersiapkan sarapan untukku dan untuk adikku. "Ya udah, ayo kita masak dulu. Nanti keburu siang," ajakku dengan langkah kakiku yang saat itu sudah berjalan hampir sampai di pintu kamarku. Namun anehnya, karena aku yang tak kunjung mendapatkan jawaban dari adikku, akhirnya aku pun menoleh kembali ke arah adikku yang saat itu sepertinya masih duduk di atas ranjangku. Dan disitulah untuk pertama kalinya aku menyadari jika sepertinya ada sesuatu yang salah dengan adikku. Bagaimana tidak, ketika aku menoleh kembali ke arah adikku, dengan mata kepalaku sendiri pagi itu aku melihat adikku sedang tertawa tipis, seperti tertawa dengan seorang. Padahal nyatanya di dalam kamar itu tidak ada siapapun selain aku dan adikku. Melihat semua itu, aku pun seketika terkejut bukan main. Jantungku berdetak kencang dengan mataku yang melirik ke sana kemari dengan perasaan yang seketika terheran-heran. Dan tanpa lama lagi, aku pun kembali menghampiri adikku dengan seketika menggoyang-menggoyangkan tubuhnya, karena sepertinya pagi itu dia dalam keadaan tidak sadar. Put, kamu tertawa sama siapa?" ucapku dengan keras dengan adikku yang waktu itu semakin tertawa dengan sangat keras. Karena aku yang tak kunjung mendapatkan jawaban, akhirnya aku pun dengan cepat meraih satu gelas berisi air yang waktu itu ada di meja kamarku. Dan puncaknya, akhirnya aku pun menyiramkan air tersebut ke arah wajah adikku dengan harapan agar segera sadar dari tingkah anehnya. Syukurnya, setelah air berhasil kusiramkan, adikku pagi itu seketika sadar, namun dengan keadaan yang linglung, seolah dia tidak sadar dengan apa yang barusan dia lakukan. "Loh, kenapa aku kamu siram, Kak?" "Lah, tanganku kok bawa dadu sih? Kita habis ngapain, Kak?" tanya adikku kebingungan. "Hah? Kamu juga gak sadar? Kita tadi main ular tangga bareng," sahutku dengan keras dengan perasaan yang semakin keheranan. Hingga akhirnya, karena kurasa adikku memang sama sekali tidak mengerti dengan apa yang sudah kuucapkan, akhirnya aku pun mengajaknya untuk segera melupakan semuanya. "Halah, ya sudah. Oke, cepat mandi. Kamu lama-lama sepertinya orang aneh," ucapku dengan jelas.
Kakak tuh yang aneh, masa orang tidur kok disiram? Ucap adikku. Dan setelah kejadian pagi itu, akhirnya aku pun mencoba tidak terlalu memikirkannya, karena aku pun tahu waktu banyak-banyaknya. April tahun 2007. Kalau kamu seperti itu terus, kamu akan kalah, ucap Bu Murti yang waktu itu duduk tidak jauh dari tempat dudukku. Dan tanpa menjawab perkataan Bu Murti, aku hanya diam dengan mataku yang kuarahkan ke arah di mana Bu Murti berada. Dan tidak akan pergi jika kamu terus saja seperti itu. Mulailah sholat 5 waktu, berbanyak zikir. Dia sepertinya sudah menyatu dengan Bu Murti dengan mulai menatap bantalnya. 13 Desember tahun 2004 pukul 23:45 malam. Kak, aku takut. Rintih adikku yang malam itu sepertinya sedang mendengarkan sesuatu. Kamu ini kenapa sih? Jawabku pelan, karena waktu itu aku tidak mendengar atau melihat apapun di dalam kamar tidurku. Ada 2 orang tinggi banget, Kak. Itu dia, berdiri di sebelah almari. Bisik adikku dengan terus meremas tanganku. Mengetahui hal itu, aku pun seketika kebingungan dengan mataku yang terus saja kuarahkan ke arah setiap sudut kamarku. Namun anehnya, meski tidak melihat apapun, malam itu aku mencium aroma bunga melati yang tercium dengan cukup kuat. Ya Allah, sepertinya memang ada yang aneh dalam rumah ini, pikirku dalam hati dengan aku yang terus menenangkan adikku yang waktu itu sudah menangis terseduh-seduh. Maret tahun 2008. Setelah kematian kedua orang tuaku, adikku memang menjadi hartaku satu-satunya. Karena kerjaan kami yang memang berada di Jogja, akhirnya kami pun memutuskan untuk kontrak rumah di Jogja dan tinggal bersama. Di Jogja adikku kerja di mall dan aku kerja di salah satu lembaga keuangan. Sebelum adikku meninggal, dia memang sempat berperilaku sangat aneh, seperti tiba-tiba mengajak aku bermain ular tangga ataupun yang lain. Dan tidak hanya itu, dia juga sering memintaku untuk memasak masakan yang biasanya dimasak oleh ibuku. Bahkan setiap dia pergi bekerja, dia selalu memakai bajuku. Dan puncaknya, dia pun akhirnya pergi untuk selama-lamanya. Terangku jelas kepada Bu Murti yang waktu itu duduk tepat di sampingku. Biasanya itu memang sebuah tanda kematian, jawab Bu Murti dengan singkat. Kata polisi, dia ditemukan hanyut di sungai. Sepertinya dia menyatukan diri dari atas jembatan, Bu, ucapku dengan pelan, dengan tangisanku yang saat itu sudah tidak mampu lagi kutahan. 15 Desember tahun 2004. Malam itu, aku tidak bisa tidur dengan nyenyak, karena selain adikku yang pamit menginap di rumah Hilda, temannya, waktu itu lampu di lingkungan sekitar rumahku sedang ada pemadaman. Hingga akhirnya, karena aku yang kesulitan memejamkan mata, aku pun memutuskan untuk hendak pergi ke dapur agar aku bisa membuat minuman hangat. Tapi sayangnya, masih saja aku beranjak dari ranjangku. Malam itu tiba-tiba aku mendengarkan suara langkah kaki yang sepertinya sudah pernah diceritakan oleh adikku sebelumnya. Plek, 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 plek. Mendengar semua itu, aku pun seketika terkejut bukan main, dengan kepalaku yang kuiringkan agar aku bisa mendengar semuanya dengan lebih jelas. Suara ini ternyata yang waktu itu pernah Putri ceritakan, ucapku dalam hati, dengan tanganku yang seketika meraih lilin yang malam itu menyala terang di meja kamarku. Dan dengan perlahan, akhirnya aku pun berjalan pelan ke arah ruang tengah rumahku untuk mencari tahu sumber suara langkah kaki tersebut. Halo, siapa ya? Jangan macam-macam, saya bisa telepon polisi loh, ucapku dengan langkahku yang perlahan terus kujalankan. Setelah aku sampai di ruang tengah rumahku, waktu itu aku pun kembali terkejut dengan aroma bunga melati yang sepertinya juga pernah kucium sebelumnya. Waduh, bau melati lagi, pikirku dalam hati. Dan tidak berhenti di situ saja, suara langkah kaki yang sesekali masih terdengar wira-wiri membuat aku malam itu sudah sangat yakin
jika di dalam rumahku sepertinya memang sedang ada orang lain selain aku. Siapa orang itu? Keluar kamu, ngapain kamu malam-malam ada di rumah orang? Teriakku dengan berulang-ulang. Karena aku yang tak kunjung mendapatkan jawaban, akhirnya aku pun memutuskan untuk hendak berjalan ke arah pintu utama agar aku bisa segera keluar dan mencari bantuan. Karena malam itu perasaanku memang sudah sangat tidak enak. Mending sekarang aku keluar saja deh dan meminta bantuan tetangga sekitar, pikirku dengan aku yang mulai mempercepat langkah kakiku. Tapi sayangnya, masih beberapa langkah aku berjalan di ruang tengah rumahku, tiba-tiba aku merasakan pundakku terasa sangat berat, seperti sedang diduduki oleh seseorang. Dan tidak hanya itu, kepalaku waktu itu juga tiba-tiba terasa sangat pusing dengan pandanganku yang perlahan juga menjadi kabur tidak karuan. Merasakan semua itu, aku pun seketika menjatuhkan diriku di lantai ruang tengah rumahku dengan tanganku yang seketika terus memegang kepalaku karena rasa sakit yang sudah semakin terasa menyakitkan. Lilin yang sudah terjatuh ke lantai dan patah. Apinya perlahan mulai mati dengan kini keadaan rumahku pun benar-benar sudah sangat gelap gulita. Di situ, di sela-sela aku masih menggelilat kesakitan, aku tiba-tiba merasakan jika malam itu aku seperti sedang berada di tengah kerumunan orang. Dan tidak hanya itu, kerumunan orang tersebut benar-benar terdengar silih, berganti memanggil namaku dengan sesekali tertawa tidak jelas. Wulan, Wulan, Wulan. Suara perempuan, suara laki-laki, suara anak kecil, hingga suara nenek-nenek. Malam itu ku dengar sangat jelas sekali dan begitu dekat seperti bersumber di samping tubuhku. Merasakan semua itu, aku pun hanya bisa menangis dengan mataku yang terus saja aku pejamkan karena rasa sakit yang waktu itu memang semakin menekan. Puncaknya, beberapa saat setelah itu, di tengah suara yang terdengar bersahutan tersebut, aku tiba-tiba mendengar suara adikku yang waktu itu sepertinya juga berasal tidak jauh dariku. Kak, kakak, teriak adikku dengan suara khasnya. Mendengar suara adikku, waktu itu aku pun seketika membuka mataku yang anehnya. Ketika mataku terbuka, malam itu aku melihat pemandangan yang cukup membingungkan. Benar sekali, ketika aku membuka mata malam itu, aku tiba-tiba sudah berada di rumahku sendiri, yaitu rumah yang ada di kampung halamanku. Di situ, aku tiba-tiba sudah berada di balkon belakang rumah yang dimana di tempat itulah aku sering menghabiskan waktu bersama dengan adikku. Mengetahui hal itu, aku pun seketika terkejut. Dengan mataku yang terus saja ku arahkan ke sana kemari dengan sesekali berteriak memanggil-manggil adikku. Putri, teriakku. Hingga akhirnya beberapa saat kemudian bukannya Putri, aku malah dihampiri oleh seseorang anak kecil yang berusia sekitar 8 tahun. Anak kecil tersebut terlihat aneh dengan tangannya yang membawa sebuah permainan ular tangga yang ada di tangannya. Melihat semua itu, aku pun kembali terkejut dengan mataku yang kembali seolah tidak percaya. Karena asal kalian tahu, anak kecil yang menghampiriku waktu itu tidak lain dan tidak bukan adalah Putri, adikku sendiri yang harusnya jarak usianya denganku hanya terpaut 1 tahun saja. Hal itu tentu saja membuat tubuhku seketika gemetar. Tidak karuan karena aku pun tahu di usiaku yang sudah 30 tahun ini seharusnya adikku tidaklah kecil seperti ini. Bahkan jika diceritakan lebih mudah, waktu itu aku sepertinya sedang berada di alam lain dan sedang kembali ke masa lalu. 16 Desember tahun 2004, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Aku terbangun sudah berada di dalam mobilku yang waktu itu tiba-tiba ada di depan rumahku. Mengetahui hal itu, aku pun seketika terkejut bukan main dengan perasaan yang sudah kebingungan tidak karuan. Loh, kok aku tidur di mobil sih? Pikirku dalam hati dengan seketika membuka pintu mobilku dan masuk ke dalam rumahku. Sesampainya di dalam, aku pun seketika berteriak memanggil adikku yang waktu itu kupikir sedang berada di dalam rumah. Putri, teriakku.
Namun, karena aku yang tak kunjung mendapatkan jawaban, akhirnya aku pun seketika duduk di ruang tamu sambil memikirkan apa yang sebenarnya sudah kualami semalam. Tapi sayangnya, karena aku tidak berhasil mengingat kejadian semalam, aku pun akhirnya berdiri dan segera mandi agar aku bisa tetap masuk kerja meskipun hanya absen kerja setengah hari. 21 Desember tahun 2004. Aku yang sebelumnya tenang, waktu itu perlahan mulai kebingungan karena sudah beberapa hari ini adikku tak kunjung pulang. Beberapa kali ku cari ke tempat kerjanya, semua teman kerjanya bilang kalau adikku tidak masuk kerja sudah seminggu lebih lamanya. Mengetahui semua itu, aku pun seketika pergi ke rumah Tommy, yang ternyata waktu itu Tommy juga tidak ada di rumah. Dan menurut orang tuanya, Tommy juga sudah tidak pulang dari beberapa hari sebelumnya. Di situ, akhirnya aku pun beranggapan jika adikku sedang pergi bersama Tommy, pacarnya. Pasti dia sama Tommy nih, pikirku dalam hati. 23 Desember tahun 2004 pukul 23:45 malam. Tok tok tok. Tok tok tok. Suara ketukan pintu yang terdengar diketuk oleh seseorang dari luar. Mendengar hal itu, aku yang sebelumnya tertidur pulas malam itu seketika bangun dan dengan cepat menuju ke arah pintu utama rumahku dengan harapan jika malam itu adikku telah kembali pulang. Setelah pintuku buka, pikiranku yang sebelumnya cemas waktu itu seketika lega karena malam itu adikku akhirnya pulang setelah beberapa hari telah menghilang. Namun anehnya, ketika adikku pulang, bukannya menegurku, dia malah langsung masuk ke dalam rumah dan lanjut masuk ke dalam kamar tidurnya dengan tidak sedikit pun mengeluarkan kata. "Kamu dari mana? Kakak bingung cari kamu. Kamu malah keluyuran kak pulang-pulang," ucapku dengan nada tinggi karena perasaanku yang sudah sangat kesal. Dan tidak berhenti di situ saja. Ketika pintu rumah masih terbuka, malam itu di sudut jalan, aku juga melihat mobil yang jika kulihat dengan lebih teliti lagi, mobil tersebut adalah mobil milik Tommy. Tidak seperti biasanya, Tommy yang selalu mengantar adikku sampai pas di depan rumahku. Sebelumnya Gunawan sempat menolong korban kecelakaan dengan mengembalikan potongan jari kepada korban. Seharusnya ditinggalkan di area kecelakaan untuk proses penglaris. Hal itulah yang akhirnya membuat genderuwo mengganggu Gunawan di rumahnya malam itu. Jika aku akan marah karena dia sudah membawa Semoga dengan adanya cerita ini akan membuat kalian lebih berhati-hati lagi dalam memilih makanan. Tidak hanya tentang makanan, semua tempat makan perlu diperhatikan jika mengalami hal aneh seperti cerita yang sebelumnya kami bagikan di luar rumah. Terima kasih teman-teman. Semoga cerita ini menemani hari-hari kalian. Mengunci pintunya dari dalam mengingat waktu yang saat itu memang sudah larut malam. Setelah pintu utamaku kunci dengan rapat, langkahku pun seketika aku lanjutkan ke arah kamar Putri dengan bermaksud ingin menanyakan dari mana saja Putri dalam beberapa hari ini. Tapi sayangnya, karena malam itu kamar Putri yang terlihat sudah dikunci dari dalam, akhirnya aku pun memutuskan untuk sementara membiarkannya dan berpikir akan memarahinya besok pagi. Dan akhirnya malam itu pun aku kembali masuk ke dalam kamar tidurku dan memastikan lampu kamarku tepat sekitar pukul 12 malam. Namun anehnya, belum lama aku tertidur, waktu itu aku tiba-tiba kembali mendengar suara burung gagak yang terdengar sedang berbunyi keras. Krek, krek, krek. Dan tidak hanya itu, hawa rumah yang biasanya dingin karena angin malam waktu itu juga tiba-tiba tidak seperti biasanya. Bahkan aku pun juga masih ingat malam itu perasaanku tiba-tiba sangat gelisah. Padahal seharusnya aku sudah tenang karena Putri telah pulang. Perasaanku kok semakin tidak enak ya. Dan adikku sudah pulang, kok malah gak enak gini, ucapku dengan telingaku yang terus saja mendengar suara burung gagak yang terdengar terus berbunyi tidak berhenti. Dan puncaknya sekitar pukul 3 dini hari pintu kamarku terdengar diketuk oleh seseorang. Tok tok tok.
Tok, tok. Mendengar hal itu, aku pun seketika berteriak untuk memastikan siapa yang sedang mengetuk pintu kamarku. "Siapa?" "Putri ya?" teriakku. "Ya kak," jawaban dengan pelan. Dan setelah pintu kamarku kubuka, waktu itu jantungku seketika berdetak kencang. Mataku terbelalak dengan tubuhku yang juga langsung bergetar hebat. Bagaimana tidak? Saat itu aku tiba-tiba melihat Putri sudah seperti bukan Putri yang kukenal sebelumnya. Wajah Putri waktu itu benar-benar terlihat putih pucat seperti orang yang habis tenggelam. Bagian matanya menghitam ditambah dengan pipinya yang juga terlihat seperti berlubang. Membuat pemandangan saat itu rasanya tidak akan pernah bisa aku lupakan. Tidak berhenti di situ saja. Di tangannya itu aku juga melihat adanya kertas permainan ular tangga yang biasanya memang selalu kami mainkan bersama. Melihat semua itu, tubuhku pun seketika lemas. Badanku gemetar dengan diiringi jantungku yang juga berdetak kencang karena ketakutan. Hingga akhirnya dengan menjulurkan tangannya, Putri pun berbicara meski tidak terlalu terdengar keras suaranya. "Kak, main yuk," ucap Putri dengan tatapan matanya yang melotot ditambah dengan senyumannya yang benar-benar terlihat sangatlah menyeramkan. Dan tidak hanya itu, dengan mata kepalaku sendiri, tepat di belakang tubuh adikku, Putri, aku melihat adanya sosok kakek-kakek yang sepertinya tidak asing di mataku. Mengetahui semua itu, aku pun seketika menutup pintu kamarku dengan berteriak histeris karena ketakutan. Ya Allah, ya Allah, apa itu tadi? Kenapa adikku jadi begitu? Intihku dengan duduk di lantai dan bersandar di pintu kamarku. Dan puncaknya, keesokan harinya, aku terbangun karena aku mendengar suara sirine mobil polisi yang sepertinya sedang berhenti tepat di depan rumahku. Mendengar hal itu, aku pun seketika terkejut dan berlari keluar rumahku dengan perasaan yang sudah tidak lagi bisa jika harus dijelaskan. Benar, setelah pintu terbuka, waktu itu aku melihat ada beberapa mobil polisi dan satu mobil ambulan. Dan tidak hanya itu, selain polisi, waktu itu aku juga melihat adanya Tommy yang terlihat menatapku dengan tatapan yang cukup tajam. Hingga akhirnya aku pun melihat satu jenazah yang terlihat digotong perlahan menuju rumahku. Dan setelah kulihat lebih teliti lagi, jenazah tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah jenazah adikku. 5 Mei tahun 2009. Ye, akhirnya kakak menang, ucapku riang meski saat itu aku sudah tidak lagi melihat adikku ada di depanku. "Bu, ibu tahu kak, wanita itu aneh banget. Dulu awal masuk dia biasa-biasa saja, tapi makin hari makin aneh saja. Kini setiap malam aku sampai gak bisa tidur dengar dia bersenandung. Dan tidak hanya itu, hampir setiap hari aku juga terlihat dia bermain sendiri. Seperti main permainan ular tangga di lantai dan di dinding yang dicoret-coret sedemikian rupa," ucap ibu-ibu yang terdengar pelan di telingaku.